sekarang kita lagi mau kemana nih Pak? Kita lagi mau ke balai warga nih. Kita mau ada acara namanya problem solving dengan warga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, gimana kabarnya? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Pak RT, ya. Pak Untung sehat? Iya. Ibu sehat? Warungnya gimana? Oh iya, tinggal dulu ya. Iya, ini warga kita semua nih Pak ya. Ini warga RT 5 RW 6 dan warga RT 8 RW 5 ya. Jadi di sini kita biasa tempat ini selain menjadi pos kamling juga untuk rembuk warga. Ketika terjadi permasalahan yang ada di lingkungan kita berdiskusi, kita carikan solusi-solusi penyelesaian masalah-masalah yang ada di wilayah kami, ya di wilayah RT setempat, RT ini, iya. Baik Pak Agus, ini tuh tempat apa sih Pak? Sebenarnya tempat ini adalah bisa dijadikan pos kamling bisa, terus bisa dijadikan sebagai pos balai warga. Jadi di sini ini tempat warga berkumpul, berinteraksi, berdiskusi ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah RT ini. Kemudian kita carikan solusinya dan pemecahan masalah-masalah yang ada di sekitar sini. Iya. Tapi juga tadi kalau saya lihat Pak Agus juga tidak hanya berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, maksudnya yang udah dewasa semua ya, bahkan tadi anak-anak juga tadi sempat tetap membangun komunikasi juga ya Pak? Iya betul, jadi di wilayah ini kan banyak juga anak-anak dan remaja, jadi anak-anak ini juga harus kita berikan edukasi, harus kita berikan arahan agar ke depan anak-anak ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti tawuran, seperti bullying dan hal-hal negatif lainnya gitu. Dan tadi berbicara terkait dengan diskusi ya Pak, kira-kira diskusi permasalahan apa saja sih Pak biasanya yang terjadi di sini, sering terjadi di sini? Untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sini sih cukup banyak ya, terutama curanmor juga masih ada ya nggak, terus narkoba juga masih ada, terus pencurian juga masih ada, pencurian biasa. Terus tawuran juga masih ada, masih ada juga. Jadi kita dengan kejadian-kejadian seperti itu nanti kita berdiskusi dengan warga, kita carikan solusi-solusinya biar minimal bisa mengantisipasi dari hal-hal tersebut. Untuk mencegah lah lebih tepatnya. Iya. Nah kan tadi saya juga sudah sempat bertanya terkait dengan masalah-masalah nih yang sering terjadi di sini. Kira-kira dari para warga nih, bapak-bapak atau ibu-ibu, ada nggak nih yang mau dibicarakan dulu dengan Pak Babin? Mumpun Pak Babinnya juga ada di sini kebetulan. Kan narkoba lebih uji kan dalam anak, cara mengatasinya itu gimana? Misalkan saya kan punya anak remaja yang masih kayak gitu, cara mengatasi biar dia tidak pergaulan itu gimana ya? Oke, ya. Jadi bagus nih pertanyaan dari Ibu siapa? Ibu Maimunah ya. Bagaimana cara mengatasi anak-anak dari pergaulan agar tidak ya terkena narkoba dan kenakalan remaja yang lain Bu ya. Jadi memang sekarang ini kan zamannya media sosial, zaman canggih, semuanya pakai gadget atau internet ya nggak. Yang pertama adalah peran serta orang tua untuk mengawasi anak-anaknya yang masih remaja. Ketika mereka keluar dari rumah, mungkin di saat malam libur, ya kan, malam Sabtu, malam Minggu, jadi kita harus tanyakan kemana anak kita ini, dengan siapa anak kita ini berkumpul, ya kan, dan harus ketika sudah melewati mungkin jam 10 malam harus ditanyakan, harus segera kembali pulang. Karena apa? Ketika anak-anak ini berkumpul sampai larut malam, sampai pagi, itu biasanya hal-hal negatif yang dia dapat. Ajakan-ajakan mungkin dari merokok nanti ke sinte biasanya Bu ya. Sinte itu kan seperti tembakau gurila itu ya. Nah dari situ nanti bisa ke narkoba. Dan dari situ juga nanti ada mungkin pengaruh-pengaruh untuk ajakan-ajakan untuk tawuran. Ya, jadi
cara menghindarinya adalah pengawasan dari orang tua dan juga pengawasan dari warga sekitar. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Bapak RT, ya Pak RT ya. Ketika ada misalnya anak-anak muda yang nongkrong sampai larut malam, ya kewajiban kita semua untuk mengingatkan, kewajiban kita semua untuk memberikan teguran kepada anak-anak tersebut agar segera kembali ke rumahnya masing-masing. Itu ya Pak ya, ya Bu ya, ya gitu. Itu salah satu upaya untuk menghindari terkena narkoba dan kenakalan remaja. Karena Pak, ketika sudah kena narkoba itu udah sangat susah sekali untuk melepaskan dari narkoba, jerat narkoba. Karena narkoba yang pertama adalah menjadi kecanduan dan ketergantungan. Memakai sekali narkoba akan merusak saraf-saraf yang ada di dalam tubuh. Itu ya, jadi narkoba harus kita perangi bersama. Nggak bisa polisi saja, tapi kita perlu sinergitas dengan semua unsur masyarakat. Ya, itu Bu ya. Cukup ya? Ya. Antisipasi nih kan udah ramenya ada kebocoran data dari KPU. Ya. Penanggulan dari Pak Bimas ini seperti apa gitu. Walaupun kita beda pendapat, tapi kita tetap tetap rukun, ya nggak? Iya, siapapun yang terpilih ya kita harus dukung, ya karena itu adalah suatu proses demokrasi di Indonesia ini, ya. Nah, untuk meminimalisir yang tadi ada dari KPU, ya kita semua melakukan pengawasan, ya kita semua melakukan pengawasan, kita awasi, ya nggak? Ya kita awasi bersama-sama agar tidak terjadi hal-hal yang negatif, ya kan seperti itu. Ya makanya kita perlunya bersinergi seperti ini, perlunya berkolaborasi, ya saling memberi informasi, ya kan, saling mengisi agar tercipta situasi pemilu yang aman dan damai, jujur dan adil, gitu ya Pak ya? Ya gitu, cukup Pak ya? Yang biasa kita lihat di sosial media itu sekarang banyak banget anak-anak yang suka banget tawuran, dan kira-kira untuk mengantisipasinya atau paling tidak mencegahnya itu seperti apa sih Pak kalau dari Pak Nurdin sendiri Pak? Ya, jadi memang tawuran ini memang sekarang ini memang sesuatu yang menjadi tren ya, trending topik nih tawuran. Sekarang kan kalau dulu tawurannya mungkin di SMK, tapi sekarang SD pun sudah mulai tawuran ya Bu ya? Ya, SD, SMP udah mulai ikut tawuran. Nah itu mungkin dari ini sosial media ya. Jadi kepada para orang tua yang punya anak remaja, ya harus memeriksa handphone anaknya, ya nggak, harus rajin memeriksa apa nih yang dilakukan anaknya ketika dia memegang handphone. Jangan sampai nanti akun-akun tawuran, ya nggak, akun-akun tawuran ataupun akun-akun yang dilarang seperti judi online, ya nggak, karena di situ kan banyak tuh bebas, bisa mengupload apa aja bisa kan, mendownload bisa. Artinya peran serta orang tetap harus diawasi, harus dibuka handphonenya, ya nggak. Jadi karena sekarang kan dari media sosial ajakan-ajakan tawuran itu ya, dari media sosial, dari ini berkumpul, mereka ada yang jadi adminnya, kemudian mencari lawannya, ya kan itu. Jadi ya itu tadi peran serta orang tua, pengawasan orang, dan juga kepedulian stakeholder yang ada, ya nggak? Jadi kita jangan cuek apa yang ada di lingkungan, kita harus sama-sama saling, ya. Kalau bukan kita siapa lagi, ya nggak? Iya, karena itu semua buat keamanan dan ketertiban kita semua, ya nggak? Ya, sekarang ada modus-modus lewat online juga, modus-modus penipuan lewat online kan gitu, ya kan? Terus bagi anak-anaknya yang masih remaja ketika membawa kendaraan sepeda motor itu, ya. Jadi jangan anak-anak yang seharusnya belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan jangan dikasih. Karena apa? Kita bukan nggak sayang sama anak. Kalau kita sayang sama anak, ya kita jangan kasih motor. Karena apa? Banyak kejadian mengalami kecelakaan. Yang kedua jadi korban kejahatan. Ya, jadi disampaikan kepada anak-anaknya, putra-putrinya ketika naik kendaraan bermotor, kalau ada orang-orang yang bermaksud ya mengaku saudara yang ditabrak lah, ponakan ditabrak atau hal-hal yang nggak kenal,
jangan dilayanin, jangan diladenin karena itu adalah modus-modus kejahatan yang terjadi di lapangan ini. Jadi mungkin kita izin pamit dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih ya bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kunjungan kita akan terus berlanjut ke depannya secara rutin untuk mencapai situasi Kamtipmas di wilayah RT 5 RW 6 ini dan RT 8 RW 5 ini selalu kondusif ya. Ya, kita mohon kerjasamanya bapak-bapak semua, ibu-ibu semua ya Pak ya, Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa banget ya Pak Agus ya, kita udah ketiga tempat, kayaknya kita bakal harus berpisah pada hari ini. Baik, pemirsa Polri TV, tadi gimana keseruan yang sudah dilakukan oleh Pak Agus Rianto dan juga giat-giat inovatifnya yang sudah diberikan oleh Pak Aibtu Agus Rianto kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Srengseng Sawah. Mulai dari awal tadi kita sudah melaksanakan kunjungan ke Slam Area yang mana di situ Pak Agus memberikan pengajaran kepada anak-anak yang kurang beruntung untuk bisa mendapatkan pendidikan layak seperti halnya sekolah formal. Dan kedua juga tadi sudah ada kita memberikan kunjungan ke SMP 207 Jakarta yang mana di situ Pak Agus juga kembali lagi memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya bullying, narkotika dan juga ada tawuran. Dan terakhir tadi juga sudah dilaksanakan problem solving yang diikuti oleh masyarakat sekitar dari Kelurahan Srengseng. Tanpa terasa juga kita harus pamit dari kota atau Kelurahan Srengseng ya Pak. Ya. Saya Jelang Baskara dan Pak Agus Rianto pamit undur diri dan salam presisi.